Ya. Alis. Dengannya. Yuk. Ayo kan semuanya semangat gimana? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa teman-temannya yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, kan kita kan udah banyak kehadiran kan. Sekarang Ibu mau nanya. Menurut kalian kenapa kita harus sholat dan berzikir? Karena kita orang Islam. Baik, sekarang pertanyaan kedua, apakah sholat dan zikir itu hanya kewajiban saja? Atau ada manfaatnya dalam kehidupan kita? Oke, jadi dari jawaban kalian tadi kita bisa memahami bahwa sholat dan zikir itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tema pembelajaran kita hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran 1. Pengertian sholat dan zikir 2. Dari tentang sholat dan zikir 3. Cara mengenal sholat dan zikir 4. Mengenalkan manfaat sholat dan zikir. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami mengenai pengertian sholat dan zikir. Kalian bisa membacakan dalil tentang sholat dan zikir. Kemudian kalian tahu cara mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa mengetahui manfaat dari sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat secara bahasa sholat diartikan dengan apa dalam menurut istilah. Sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Oke, sudah paham? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat itu adalah doa meminta kebaikan kepada Allah. Selanjutnya pengertian zikir. Nah, zikir juga dapat diartikan dengan kita mengingat Allah SWT. Oke, selanjutnya ada dalil tentang sholat dan zikir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu pengen dengar dua orang membacakan dalilnya. Coba Dato bacakan dalilnya. Berdiri ya Dato. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, tepuk tangan buat Dato. Ibu minta dari cewek satu lagi. Coba Dinda bacakan.
Oke, terima kasih pada Dina. Tepuk tangan buat Dina. Nah, arti dari ayat tersebut, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan cara sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya ada cara mengamalkan sholat dan zikir. Yang pertama itu dengan kita tidak menunda sholat dan berzikir. Jadi kita tuh nggak boleh menunda. Jika sudah masuk waktunya kita langsung segera melaksanakan sholat. Yang kedua itu dengan niat yang tulus. Jadi kita itu harus niatnya tulus untuk sholat, tidak terpaksa. Selanjutnya kita memahami manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, supaya sholat kita khusyuk, kita harus memahami bacaan yang kita bacakan pada saat sholat. Selanjutnya kita berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, dengan kita berteman dengan orang yang rajin sholat, otomatis kita akan mengikuti dia juga. Kita pasti akan rajin sholat karena kita bisa terpengaruh. Selanjutnya ada manfaatnya ketika kita mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisa menumbuhkan akhlak mulia seperti sikap amanah, jujur, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang kedua itu kita bisa merasakan keamanan, kedamaian, serta merasakan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketiga itu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa dalam jiwa kita ya. Oke, selanjutnya kita membiasakan seseorang itu pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi, apa kalian sudah paham? Oke, ingin ngecek kepahaman kalian ya. Ibu ingin kalian membentuk 4 kelompok. Silakan berhitung dari 1 sampai 4 dengan ringan. 1, 2, 3, 4. Satu, Royadi, dua, tiga, empat. Satu, tiga, empat. 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3, dan 4 gabung dengan 4. Nah, dengarin dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Supaya kita lihat lihatnya. Ini ya. Kelompok 3, kelompok 3. Nah, itu sini. Kamu beda ya. Itu ya. Oke, jangan dikerjain dulu. Perhatikan dari itu ya. Nah, tugas kalian di sini, kalian menentukan pernyataan mana antara benar atau salah. Kemudian kalian tuliskan alasannya. Misalnya pernyataan satu itu benar. Nah, alasannya itu kenapa? Ibu kasih waktu 5 menit, mulai dari sekarang. Diskusi ya. Silakan kepada ahli. Ya. Diam ya. Tidak benar. Bagaimana? Kita? Mendapatkan dia. Nggak boleh kayak gitu. Kita masih sekolah, nggak boleh pacaran ya.
Ibu juga pasti harus Ya boleh ya. Dibaca dong, dibaca. Saya selanjutnya di bawah. Selanjutnya di bawah. Ini pernyataan ini benar nggak salah? Ah iya. Kelompok tiga udah? Kelompok empat? Sudah? Oke. Ibu, perhatikan ini buktinya tadi. Coba yang ingin dia dari kelompok tiga. Berdiri ya, Syafril, supaya teman-temannya dengar. Siap. Ya. Ibu. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan fokus dan ingat kepada Allah. Alasannya karena kita sholat harus khusyuk dengan mengingat Allah. Itu pernyataannya benar atau salah? Benar Bu. Gimana menurut kelompok satu, benar ya? Benar. Oke, lanjutkan pernyataan yang kedua. Zikir dapat membuat hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Karena dengan berzikir dapat membuat hati kita jadi tenang dan tidak gelisah. Benar atau salah? Benar, benar. Gimana menurut kelompok empat? Benar atau salah? Salah, Bu. Kenapa salah? Karena kita ingat Allah itu boleh dimanapun. Ini bukannya itu. Nama beda-beda. Ya, apa tidak urutan sih? Pernyataan yang ketiga, silakan. Teman-temannya harus dengarkan Syafril ya. Iya. Sholat boleh dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan gerakan dan keadaan. Salah. Gimana menurut kelompok dua? Benar atau salah? Jawabannya benar. Pernyataannya salah. Ya, kenapa bisa salah? Kenapa? Karena sholat harus benar-benar Oke, dari jawaban kalian tadi sudah berarti sudah menandakan kalian sudah hampir paham ya. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa sholat dan zikir itu bukan hanya kewajiban, tetapi ada beberapa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi kan kalian sudah mulai paham kan? Sekarang ibu ingin mengecek pemahaman kalian secara individu. Jadi ibu ada soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan, waktunya ibu kasih 2 menit. Udah. Oke, silakan kerjakan ya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh diskusi. Mulutnya diam. Diam ya. Tulis namanya, kelasnya, atau pelajarannya, terus hari, tanggal. Tersisa 30 detik. Ya, kumpulkan sekarang. Kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Oke, setelah ibu cek, hampir semuanya sudah paham ya apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajarkan hari ini. Nah, ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, Syafril, bukan dong.
Ya Bu. Pembelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu jadi kita harus melaksanakan sholat karena sholat itu adalah tiang agama dan ketika kita selesai sholat maka berzikirlah karena ketika kita sudah berzikir dan mengingat Allah membuat hati kita jadi tenang dan keimanan kita semakin kuat. Allah.